Puji Tuhan, selamat pagi, shalom buat kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita, sehingga pagi hari ini kita ada semuanya karena anugerah Tuhan. Terlebih kita masih diberikan kesempatan, waktu yang ada, walaupun masih melalui online, saudara. Tetapi kita bersyukur, satu anugerah yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita masih bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita lebih dalam masuk di dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami menaikkan syukur kami kepada Engkau karena kami menikmati kasih anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai pada pagi hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bahkan kami sangat bersyukur, kami masih dipertemukan kembali pada pagi hari ini, lewat ibadah online yang ada Tuhan. Satu sukacita yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Kami rindu beribadah, memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami rindu lebih dalam lagi diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya pagi hari ini kami mohon Tuhan, kami mohon kekudusan-Mu Tuhan. Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami. Engkau ampuni setiap salah dan dosa kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami layak ada di dalam hadirat-Mu untuk kami bersekutu meninggikan Engkau. Biar pagi hari ini Tuhan, Engkau yang disanjung, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkarya terus Roh Kudus di setiap pribadi kami. Terlebih ambil alih ibadah kami Tuhan. Engkau bekerja lebih dalam, sehingga hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu. Kuasa urapan yang baru terus mengalir bagi para pelayan-pelayan-Mu yang terlebih kami semua, jemaat Tuhan, kami diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami berdoa, kalau ada pekerjaan kuasa iblis, kuasa kegelapan yang coba mengganggu, mencuri sukacita kami pagi hari ini. Pagi hari ini kami berdoa, kami mau satukan hati iman kami mau tolak, ikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, Engkau yang membebaskan kami, untuk kami meninggikan, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini, hanya di dalam satu nama yang ajaib, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami masuk ke hadirat Tuhan. Kami rindu berkuasa dan terjadi. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kita semua
yang siap lebih lagi memuji Tuhan, katakan bersama-sama amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Lihat, tengok kiri kanan, kasih senyum, kasih selamat. Kalau kita syukur karena Tuhan Yesus baik. Haleluya, amin.
penyembahan dinaikkan, belenggu dosa dipatahkan, dikelakkan, dan kita jadi umat pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ini adalah pujian penyembahan kita ke Tuhan. Engkau terus bangun hubungan kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita tahu Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus menunjuk. Pujian yang kita sudah naikkan, kita minta, kita rindu. Roh Kudus menjamah setiap hidup kita. Roh Kudus menjamah setiap kita. Dan saya percaya saat ini kita sedang dilawat oleh Tuhan. Saat ini kita sedang dilawat oleh Roh Kudus. Haleluya. Kuasa firman-Mu berarti dalam hidup kami Tuhan.
bersama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik kepadamu, dan kami semua boleh merasakan mengalami Roh Kudus yang bekerja di hidup kami. Sebabnya saat ini Tuhan kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah setiap kami terus mendapatkan kekuatan yang baru untuk terus kami berjalan melangkah di dalam kami mengiring akan Engkau di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, sebab itu urapi kami semua, urapi hamba-Mu dengan kuasa otoritas-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itulah yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kamu siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita boleh bersyukur. Pagi yang indah ini kita boleh diperkenankan oleh Tuhan kembali untuk kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Kita percaya semua kita yang ada menikmati berkat-berkat Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang saat ini boleh mempercayakan saya untuk melayani kita dengan kebenaran firman Allah. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan melihat dari kebenaran firman Allah, sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-12. Dalam 2 Korintus pasal pertama ayatnya yang ke-12. Kita akan melihat di sana satu ayat ini. 2 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama satu ayat ini. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat satu perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana pelayanan yang dia kerjakan, kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada dia dalam melayani. Ada kata di sana yang akan menjadi pembahasan kita pada saat ini, yaitu bahwa Paulus berkata, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Yang dikatakan oleh Paulus bahwa pelayanan yang dia kerjakan adalah itu betul-betul murni, ya, yang dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Karena kalau kita melihat perjalanan Rasul Paulus di dalam dia menjadi pelayan Tuhan, itu begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Kalau kita melihat dari perkataan ini, kalau dia melayani, mengerjakan apa yang dipercayakan kepada dia dengan tidak ketulusan, dengan tidak ada kemurnian, ya dia sudah mundur pastinya. Dalam pengiringan kepada Tuhan, ketika menghadapi masalah persoalan, tanpa kemurnian dan ketulusan, pasti akan mundur. Tetapi ini yang Paulus beritakan, ini yang Paulus sampaikan, bahwa dia memberi kesaksian bukan sekedar dia memberi, tapi itu
yang dia sampaikan bukan hikmatnya manusia. Sehingga ketika dia dapat hikmat dari Tuhan, apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan itu muncul dari hati, dari ketulusan dan kemurnian dalam melayani. Artinya tidak ada hal-hal yang menarik untuk pribadi diri sendiri, bahwa saya mau melayani karena ada keuntungan. Ya keuntungan kita ada dalam kita mengiring Tuhan. Keuntungan kita ada dalam kita melayani Tuhan, ada itu. Pasti ada. Keuntungannya apa? Alkitab berkata tidak akan sia-sia apa yang kita kerjakan. Dan ini yang Paulus lakukan dalam diri. Paulus menekankan bukan keuntungan manusia, pribadi diri sendiri, tidak. Tetapi apa yang disampaikan itulah kemurniannya. Itulah isi hati Tuhan dalam hidupnya yang harus dia kerjakan. Jadi gini, pentingnya bagi kita dalam kita mengiring Tuhan, kita dipercayakan melayani Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan di mana kita dibentuk di satu tempat di gereja Tuhan yang di mana kita dipercayakan oleh Tuhan di GPDI Kota Wisata. Yang dibutuhkan itu adalah kita harus memiliki ketulusan dan kemurnian hati. Tanpa ketulusan dan kemurnian hati kita tidak akan pernah bertahan. Karena kalau sudah ada ini dalam hidup kita, apapun tantangan, apapun persoalan, apapun yang kita hadapi, ini hati kita ini sudah terbentuk. Hati kita ini sudah kuat. Bahwa kerinduan, keinginan saya ikut Tuhan, melayani Tuhan, bukan karena kepentingan diri, tetapi karena ketulusan hati. Itu sebabnya pada pagi hari ini berbicara tentang milikilah ketulusan dan kemurnian hati dalam kita mengiring Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki hal-hal itu, hal-hal ini, ketulusan ini, atau kemurnian hati kita kepada Tuhan, maka percayalah perjalanan kita, tantangan itu, persoalan itu banyak. Ya. Tetapi ketika kita memiliki hal ini, kita pasti tidak akan pernah mundur. Kita tidak akan pernah mundur dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang pagi hari ini yang saya akan sampaikan buat kita. Orang yang tulus dan murni hatinya adalah orang-orang yang pertama, yaitu dapat dipercaya. Haleluya. Orang yang memiliki ketulusan dan kemurnian hati dalam Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya di mana? Apakah cuma di lingkup gereja? Enggak. Tetapi dalam pekerjaan, dalam usaha, dimanapun kita berada, kita dapat dipercaya. Akan menjadi susah bagi kita kalau kita sudah nggak dipercaya lagi. Dia sudah begini, ketika dipercayakan dia begini, sudahlah, pusing. Tetapi bagi kita yang memiliki ketulusan di mana kita melayani, di mana kita bekerja, di mana kita berusaha, kita tulus melayani karena hati kita ini sudah terbentuk, punya kemurnian yang besar, maka kita dapat dipercaya. Siapapun dia, kita akan dipercaya oleh Tuhan. Dapat dipercaya. Tadi malam saya dipercayakan melayani di EMB. Kebetulan di rumah Oma Reni. Setelah selesai ibadah EMB, anak-anak masih berbincang, kami bercakap-cakap dengan Oma. Banyak nasihat untuk kita dipercaya seperti apa hidup kita. Banyak nasihat yang kita terima dari Oma Reni, memberikan nasihat kepada kita melayani, kepada kami suami istri. Melayani Tuhan seperti apa. Sehingga dapat dipercaya. Dan ketika dipercaya dapat dilihat dari keturunannya seperti apa. Dari anak cucunya seperti apa. Dan itu yang menjadi pegangan bagi kami. Saya memang sudah persiapkan ini untuk saya akan sampaikan. Tetapi lebih menegaskan kembali kepada saya. Ketika kami mendapat nasihat dalam kita mengiring Tuhan. Itu satu bekal bagi kami sebagai hamba Tuhan. Melayani Tuhan tanpa ketulusan hati, tanpa kemurnian hati, tidak akan pernah dipercaya.
tidak akan mendapatkan kepercayaan. Dan itu sangat penting, dan itu yang Paulus katakan. Dan ketika dipercaya, ini yang Paulus sampaikan kepada anaknya, anak rohani. Di dalam Timotius pasalnya yang ke-2, Timotius 2, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dikatakan di sana, 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 3, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ini adalah nasihat, ini adalah pesan Paulus kepada Timotius sebagai anak didiknya, sebagai anak rohaninya, bahwa Paulus mempercayakan kepada Timotius satu pelayanan yang besar. Karena Paulus sudah banyak mengalami yang namanya persoalan, banyak mengalami yang namanya tantangan di dalam dia melayani Tuhan. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dia, dia kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Walaupun sekali lagi banyak masalah, banyak persoalan, penderitaan yang dia hadapi. Tetapi karena Paulus sudah memiliki ketulusan hati dan kemurnian hati untuk melayani Tuhan, itu tidak membuat dia mundur di dalam Tuhan. Dia tidak membuat dia mundur dalam dia melayani Tuhan. Tetapi dia maju karena kepercayaan itu. Sekali lagi karena kepercayaan itu. Itu sebabnya Paulus mengungkapkan apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi Paulus menyampaikan kepada Timotius hal ini bukan karena seolah-olah Paulus ini memegahkan dirinya, enggak. Tetapi yang dia sampaikan, apa yang engkau dengar. Ini dikatakan kepada Timotius, apa yang engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Siapa orang-orang yang dapat dipercaya? Siapa orang-orang yang dapat dipercaya? Adalah orang-orang yang memiliki ketulusan dan kemurnian di dalam Tuhan. Hati kita dibentuk dulu. Hati kita ini dibentuk oleh ketulusan dan kemurnian dalam kita melayani Tuhan. Sehingga ketika kita dipercaya karena memiliki ketulusan hati, ayatnya yang ketiga. Kenapa ini penting sebelum Paulus masuk ke sana menyampaikan hal ini? Karena dia akan melihat, dia akan menjalani pelayanannya seperti yang Paulus alami, mungkin lebih dari yang Paulus alami. Yaitu ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit itu kalau tidak tulus dia masuk ke sana, enggak akan dia bertahan di sana, dia akan mundur. Seorang prajurit yang baik dikatakan dia akan terus tetap maju. Walaupun ada begitu banyak persoalan. Kenapa? Karena dia dipercaya. Demikian juga dengan hidup kita. Saya percaya kita yang ada, jemaat, GPD Kota Wisata, semua dapat dipercaya. Semua dapat dipercaya. Apatah lagi kita dengan Tuhan. Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar asalkan kita dulu yang memiliki hati yang betul-betul rindu dan mau untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan. Di dunia yang semakin jahat, di dunia yang semakin gelap. Di malam saya katakan karena diberi judul oleh anak-anak remaja, bagaimana kita bisa meresponi apa yang kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan keadaan gelap, dengan keadaan yang sukar. Apa yang harus kita jalani? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mundur atau maju? Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu,
Jangan kita cuma berkata begini, bahwa apa yang dipercayakan oleh Tuhan semua yang baik, semua yang dianggap kita manusia, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, pekerjaan yang bagus itu yang Tuhan percayakan. Tidak. Tetapi proses hidup, penderitaan hidup, ujian hidup itu adalah kepercayaan Tuhan juga buat kita untuk kita jalani. Jadi jangan kita berpikir bahwa kepercayaan Tuhan, saya dipercayakan Tuhan untuk mengelola ini, saya dipercayakan Tuhan untuk bekerja di sini, saya dipercayakan Tuhan untuk mengelola harta, kekayaan, pangkat, jabatan. Bukan. Itu adalah berkat Tuhan yang dipercayakan. Tetapi terlebih kadang-kala kita anak Tuhan, gereja Tuhan lupa. Ketika kita diproses, ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, ketika kita mengalami yang namanya ujian, kita berkata, kok enggak adil, saya sudah setia, saya sudah rajin ibadah, saya sudah melayani Tuhan, kenapa saya harus alami ini? Ingat, itu adalah kepercayaan Tuhan juga buat kita. Ayub dipercayakan Tuhan banyak. Dia orang yang saleh, hartanya banyak, kekayaannya banyak. Namun Tuhan percayakan proses yang luar biasa dalam hidupnya. Prosesnya apa? Semua yang dia punya habis. Bahkan seluruh sahabatnya meninggalkan dia. Istrinya mau berkata, sudahlah, kutukilah alammu. Buat apa lagi engkau setia, engkau sudah seperti ini. Istri Ayub tidak melihat bahwa proses itu adalah satu kepercayaan Tuhan buat dia untuk memproses dia, menguji dirinya sampai di mana. Jadi jangan kita berkata saya sudah setia, belum cukup kalau kita belum mengalami yang namanya proses ini. Jangan kita berkata saya sudah setia ikut Tuhan, beribadah, setiap ibadah saya ada, kegiatan ada. Belum cukup sampai di sana. Tetapi nikmati dulu proses hidup yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Kapan prosesnya? Berbeda-beda. Kita nggak tahu kapan proses. Kapan ujian Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bisa alami? Sebuah proses itu adalah untuk membuat kita semakin kuat, semakin dewasa. Karena itu Tuhan percayakan. Karena Tuhan percaya kepada kita. Ayub dipercayakan proses yang besar. Karena Tuhan percaya dia mampu melewati. Dan Tuhan percaya bahwa dia akan menjadi berkat. Tuhan percaya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena hatinya sudah terbentuk. Sudah memiliki tulusan dan kemurnian hati. Paulus, dia berkata apa yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus? Enggak ada. Enggak ada. Penderitaan, kelaparan, pencobaan, penganiayaan. Dia berkata tidak bisa memisahkan itu. Karena dia memegang kepercayaan Tuhan dalam hidup. Dia pegang janji Tuhan dalam hidupnya. Karena dia memiliki ketulusan dalam dia mengiring Tuhan. Itu sebabnya orang yang tulus dan murni hatinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Efesus 4 ayatnya yang ke-25. Efesus 4 ayat yang ke-25 berkata di sana, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Orang yang dapat dipercaya adalah di sini dikatakan oleh Paulus adalah orang-orang yang berkata benar. Orang-orang yang berkata benar, perkataannya bisa dipegang, perkataannya bisa dipercaya. Sebab itu dia bilang, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kita mungkin bisa berbohong, kita mungkin bisa berdusta kepada sesama kita. Tetapi kepada Tuhan tidak. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Saya juga sebagai hamba Tuhan. Terus tetap belajar, terus belajar dan belajar untuk menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Terus belajar. Sampai kapan? Sampai saya tinggalkan dunia ini. Untuk saya dapat dipercaya. Demikian juga dengan kehidupan kita jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan.
teruslah maju di dalam Tuhan. Milikilah kemurnian hati dan ketulusan dalam kita mengiring Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki ketulusan kemurnian hati dalam kita mengiring Tuhan, kita tidak akan memandang apapun itu untung ruginya. Di dalam kita melayani Tuhan, berkorban untuk pelayanan, kita tidak ada hitung-hitungan untung ruginya, nggak ada. Karena hati ini sudah terbentuk. Masalah untung rugi itu urusan dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita masih hitung-hitungan berkata untung ruginya saya melayani Tuhan itu apa? Untungnya apa? Ruginya saya apa? Ruginya nggak ada. Untungnya ada, besar. Itu yang harus kita tanamkan. Kita melayani Tuhan, kita iring Tuhan. Untungnya apa? Ruginya apa? Ruginya nggak ada. Oh, tapi kita di dunia ini proses, ya. Itu kepercayaan Tuhan, kita diproses. Jangan cuma yang baik yang kita terima, seperti Ayub bilang kepada istrinya, apakah cuma yang baik-baik saja yang kita terima, sedangkan yang buruk tidak? Ayub menangkap hal yang buruk dalam dirinya itu, yang dia alami adalah kepercayaan Tuhan. Haleluya. Supaya kita tidak tinggal di dalam zona yang nyaman itu. Supaya kita jangan terus berada di zona yang nyaman itu. Tetapi ketika kita datang proses Tuhan, kita mulai, aduh Tuhan kok begini, saya nggak kuat. Berarti hati kita belum terbentuk. Berarti hati kita belum memiliki ketulusan, kemurnian dalam kita melayani Tuhan. Mengiring Tuhan. Berkata yang benar. Karena kita adalah orang-orang yang dipercaya. Orang-orang yang dipercaya. Untungnya besar. Untung besar. Jadi tidak usah tanya, apa sih untung saya melayani Tuhan? Besar. Apa untung saya mengiring Tuhan? Besar. Nggak ada rugi? Nggak ada. Nggak rugi. Di dunia kita mungkin kita berkata, aduh rugi. Nggak, jangan pernah berkata bahwa rugi. Saya melayani Tuhan, saya ikut Tuhan, saya sudah buang-buang waktu, tenaga, uang untuk berkorban. Rugi saya. Secara materi mungkin kita berpikir rugi. Tetapi ingat, tidak ada rugi kita melayani Tuhan karena ada upah besar menanti kita, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Orang-orang yang memiliki hati yang murni di dalam Tuhan. Hati yang tulus dalam melayani Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang dapat dipercaya itu adalah orang-orang yang dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. 2 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11 berkata di sana, 2 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksud. Yang kedua, orang memiliki ketulusan dan kemurnian hati di dalam Tuhan adalah orang-orang yang mau mengampuni kesalahan orang, yang mau mengampuni dengan segenap hati. Ada berapa banyak sahabat, rekan, teman, bahkan saudara, keluarga yang sering menyakiti kita. Banyak, kalau saya bisa katakan. Banyak. Sehingga ketika kita mau memaafkan, ketika kita mau mengampuni, rasanya berat buat kita. Dia sudah sering melakukannya, dia sudah sering, saya maafkan, saya ampuni, dia buat lagi, saya maafkan, saya ampuni, dia buat lagi. Jangan pernah berpikir seperti itu. Petrus pernah bertanya berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dia pernah bertanya kepada Yesus, berapa kali? 7 kali kah? Tidak. Tidak ada batasan untuk kita mengampuni. Stop. Sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali. Sudah. Kamu sudah kelewatan. Tidak ada. Tetapi terus Tuhan mengajarkan, kamu harus mengampuni dan mengampuni. Ketika kita mengampuni dengan ketulusan hati kita, percayalah. Bukan dia yang diberkati. Bukan orang yang kita ampuni yang diberkati, tetapi kita yang diberkati oleh Tuhan. Milikilah ketulusan hati dalam hal mengampuni.
Paulus berkata, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya. Melihat dari perjalanan Yesus, mencontohi Yesus, kalau tidak ada pengampunan, ya kita tahu bersama hidup kita ini sedang menuju kemana. Kalau tidak ada keselamatan, kalau tidak ada pengorbanan, kita tidak tahu. Hari Jumat kita akan rayakan bagaimana perjuangan Yesus. Dia mati di kayu salib. Yang saat-saat ini dia sedang menderita untuk penyelamatan, untuk pengampunan dosa kita manusia. Kita harus melihat, mengikuti standarnya Tuhan sebetulnya. Yesus mengampuni. Yesus adalah yang mengampuni dosa kita. Sebab itu kalau engkau ingin sempurna, maka seperti Bapamu yang adalah sempurna. Apa kesempurnaan yang dimiliki oleh Yesus? Yaitu dalam hal mengampuni. Ini adalah pengorbanan besar yang dikerjakan oleh Yesus dalam hidup kita manusia. Ini adalah pengorbanan besar yang terbesar yang Yesus lakukan di dalam hidup kita manusia, yaitu hal mengampuni. Itu sebabnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, milikilah hal ini dalam hidup kita. Kenapa? Kalau kita tidak akan bisa mengampuni, padahal kita adalah orang-orang Kristen, gereja Tuhan, tapi tidak bisa mengampuni. Ini yang Paulus takutkan. Apa dikatakan di sana? Sebab jika aku, ayat 11, jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Perhatikan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Apa yang iblis akan peroleh? Keuntungan apa yang iblis akan peroleh kepada kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau kita tidak bisa mengampuni? Apa keuntungannya? Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-26. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26, 27, dan ayatnya yang ke-31. Ayat 26 berkata, Efesus 4, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Keuntungan apa kalau kita beri kesempatan kepada iblis? Keuntungan apa yang diambil oleh iblis kepada kita sebagai gereja Tuhan? Yaitu iblis dapat menebarkan benih kebencian dan kepahitan hati dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Ini yang dia akan taburkan dalam hidup kita kalau kita tidak bisa mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Efesus berkata tadi, jangan sekali-kali sedikit pun beri kesempatan kepada iblis. Dalam hal apa? Sudahlah, saya nggak mau ampuni dia, saya nggak mau maafkan dia. Kita sudah membuka ruang untuk iblis bisa masuk dan menebarkan benih-benih kebencian itu dalam hidup kita. Jangan sampai itu terjadi. Karena ketika iblis menebarkan benih kebencian dalam hidup kita, itu akan terus dan terus dan terus dia akan bertumbuh kebencian itu dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga hati kita itu akan menjadi hati yang memiliki yang dikatakan oleh firman Allah kepahitan. Ini kalau sudah kepahitan, ini yang bahaya. Kalau sudah memiliki kepahitan hati karena amarah yang kita tidak bisa mengampuni, memaafkan orang, ini yang bahaya. Itu sebabnya, mari miliki ketulusan hati dalam hal mengampuni, supaya iblis tidak bisa mengambil keuntungan dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Dia tidak bisa menebarkan kebencian dalam hidup kita supaya kita membenci sesama kita.
supaya kita memusuhi sesama kita, supaya kita memusuhi sesama gereja Tuhan, supaya tidak timbul akar pahit dalam hidup kita, karena itu akan menjadi penyakit yang ganas dalam hidup kita. Dan yang kedua, keuntungan apa yang akan diperoleh oleh iblis ketika kita tidak bisa mengampuni sesama kita? Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bagian A. Injil Yohanes 10 ayat 10 bagian A berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri itu? Yaitu iblis. Dia datang, dia sudah menaburkan benih kebencian, benih kepahitan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Tidak cuma sampai di sana, tetapi apa yang Yesus katakan dalam Yohanes ini, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita sebagai gereja Tuhan. Membinasakan kita. Kata binasa ini artinya akan masuk. Dia akan bawa bersama-sama dengan dia. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Sebab itu miliki, saya katakan tadi, banyak orang yang sudah melakukan, yang sudah menyakiti hati kita. Banyak orang sesama kita. Nggak usah jauh-jauh, mungkin dalam keluarga, istri, anak, suami, orang tua. Tetapi ingat, miliki ketulusan hati untuk kita terus tetap setia. Memberi pengampunan supaya iblis jangan sampai mengambil keuntungan dalam dua hal ini, yaitu menaburkan benih-benih kebencian dan membinasakan kita sebagai gereja Tuhan. Lawan iblis dengan senjata Allah untuk kita bisa mengampuni dengan kemurnian hati kita. Saya percaya Paulus kalau dia memiliki kepahitan tidak bisa mengampuni pasti karena persoalan banyak dia hadapi, tetapi tidak. Dia lakukan ini. Dan yang terakhir, orang-orang yang memiliki ketulusan hati, yang pertama tadi adalah orang yang dikatakan dapat dipercaya. Yang kedua, bisa mau mengampuni dengan hati yang tulus. Dan yang ketiga, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu orang yang memiliki ketulusan hati, tetapi mementingkan kepentingan banyak orang. Paulus berkata dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia berusaha mematikan keinginan daging untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan banyak orang. Ayat yang terakhir 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-17 berkata di sana, 2 Korintus 2 ayat yang ke-17 dikatakan oleh firman Allah, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Orang yang memiliki ketulusan hati seperti Paulus, dia berkata, dia menyampaikan firman, dia memberitakan firman, dia melayani Tuhan, dia mengiring Tuhan, bukan karena dasar kepentingan diri sendiri, tetapi sebaliknya karena Kristus. Sekali lagi, karena Kristus. Itu sebabnya bagi kita sebagai orang yang percaya, anak-anak Tuhan, milikilah hal-hal yang saya sudah sampaikan, dapat dipercaya, mengampuni, dan tidak mementingkan atau mencari keuntungan diri sendiri. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, melayani Tuhan, ini ditujukan ayat firman Tuhan tadi yang kita sudah baca yang terakhir, bahwa Paulus berkata dia memberitakan firman Allah bukan untuk mencari keuntungan dari firman itu untuk dirinya sendiri, melainkan sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya. Artinya berkata, jujur, berkata apa adanya sesuai dengan apa maksud Tuhan. Demikian juga kita dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam rumah tangga. Perkatakanlah bukan karena mengambil keuntungan untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Maka akan satu tercipta, terbangun satu keharmonisan. Tidak manapun kita pergi dan berada, akan lebih kuat ketulusan kita, kemurnian hati kita dalam melayani Tuhan. Sehingga siapa yang untung adalah kita yang melayani Tuhan.
Kapan untungnya di dunia ini ada? Ada. Tetapi lebih lagi kita, Tuhan siapkan sesuatu yang terbaik untuk masa depan kita sebagai gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Sekali lagi, milikilah kemurnian hati dan ketulusan di dalam kita melayani dan mengiringi Tuhan. Kita akan berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah terima pada pagi hari ini, yang boleh menguatkan kita, boleh memotivasi kita untuk kita terus dalam Tuhan. Dengan kasih Kristus nanti Omar ini berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita sudah terima. Haleluya. Maha besar Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami diingatkan akan firman Tuhan yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, agar sungguh-sungguh firman-Mu yang sudah dibawakan pada pagi hari ini boleh tertanam di hati kami, berbuah-buah guna hormat kemuliaan nama-Mu. Karena firman-Mu bukan hanya kami mendengar, tapi Tuhan menginginkan agar kita melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Sebab keselamatan bukan untuk diri pribadi, keselamatan untuk seluruh umat manusia. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan menciptakan manusia dengan catatan agar seluruh umat manusia yang diciptakannya boleh merasakan surga yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan agar di mana kita masih berada di dunia yang fana ini, mari kita belajar dan belajar supaya benar-benar hidup kita berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman pada pagi hari ini. Firman yang begitu indah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya, Pak Ramli, agar sungguh-sungguh Tuhan mau pakai secara luar biasa dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Agar kami semua Tuhan dibenarkan di dalam firman-Mu. Kami semua mengerti akan firman-Mu. Dan kami mau melakukan semua ini. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan. Dengan berkat-berkat jasmani. Terlebih indah berkat rohani mengalir terus dalam hidupnya. Berkati anak-anak istri mereka. Biarlah semuanya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa. Ialah masik, ialah wakalama sangkalama. Biar Engkau lihat jemaat-Mu semua ya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keinginan kehidupan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Oh Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau Allah yang berkuasa melakukan. Engkau Allah yang senantiasa dengar jeritan-jeritan daripada anak-anak-Mu. Engkau berjanji menolong anak-anak-Mu. Dan Engkau tidak pernah Tuhan mengingkari akan janji-janji-Mu. Dan Engkau memberikan tepat dan indah pada waktunya. Oleh sebab itu biarlah kita tetap tekun, tetap setia. Tuhan menantikan janji-janji-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Jika Engkau izinkan banyak persoalan terjadi di dalam kehidupan kami semua Tuhan umat-Mu. Oh, Engkau mengasihi kami semua. Oleh sebab itu Engkau memproses kehidupan kami. Proses demi proses kami melangkah. Terus maju di dalam Engkau. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menuntun kami melewati jalan-jalan yang panjang. Walaupun badai topan silih berganti menerpa kehidupan kami. Tapi kami tidak pernah goyah. Karena Engkau ada bersama-sama kami. Ada sukacita besar. Ada kedamaian. Walaupun mungkin daging kami merasakan kesakitan, tapi tubuh rohani kami merasakan kebahagiaan sukacita yang Engkau telah sediakan bagi setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang tetap setia kepada-Mu,
mengiring Engkau sampai akhir dari kehidupan mereka. Engkau tolong Tuhan kami semua jemaat-Mu. Mungkin di antara kami ada yang sakit. Oh Tuhan tolong mereka. Karena Engkaulah dokter kami, Engkau tabib kami yang ajaib. 2000 tahun yang lalu Tuhan Kau bangkitkan Lazarus dari kematian. Engkau yang sama berkuasa ada pada saat ini. Dan kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang sakit ke dalam tangan-Mu. Dan oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Biar Engkau terus Pak, yaitu Bapak dan Ibu Gembala kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terus memakai secara luar biasa. Ya lama sik ya lawa kalama sangkalama. Segala kuasa-kuasa iblis yang mencoba mengganggu dalam bentuk apapun kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba-Mu Bapa dan Ibu Gembala kami terus Tuhan menyuarakan isi hati-Mu. Karena hamba-Mu adalah penyambung lidah-Mu. Kami semua serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Hari-hari yang begitu singkat, biarlah kiranya kami berlomba-lomba untuk berada di garis finish agar kami semua dapat mewarisi kerajaan sorga yang kekal. Kami khususnya berdoa bagi seluruh umat manusia. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah di tengah kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu senantiasa melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa, kesalahan, kekeliruan, kelalaian, dan pelanggaran-pelanggaran kami. Ampunilah dosa-dosa masa lalu kami yang kami belum mengerti, baik itu perkataan, perbuatan, dan pikiran. Agar permohonan pengampunan daripada-Mu ya Tuhan terus berlanjut di dalam kehidupan kami. Agar kami semua jemaat Tuhan dapat mewarisi kerajaan sorga yang kekal, sorga yang abadi, sorga yang mulia. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah kami tetap tekun di dalam Engkau. Apa yang telah Engkau firmankan, biarlah kami mau menjalankan dengan sungguh-sungguh. Inilah doa dan permohonan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar terus dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi dalam menyampaikan setiap firman Tuhan. Bahkan terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Dan untuk pengumuman, untuk persembahan dapat dilakukan melalui transfer ya. Persembahan pertama atau persembahan operasional dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 12814555872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Dan persembahan kedua atau persembahan pembangunan untuk pembelian ruko yang kedua dapat ditransfer ke rekening BCA Digital dengan kode bank 501 000937261639 atas nama Aditya Sumirat. Dan jika ingin menyumbang untuk renovasi gereja, harap dicantumkan berita bahwa buat renovasi. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak Yance Manoret sebagai gembala sidang. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572542637 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Dan puji Tuhan, dan untuk pengumuman dan kegiatan kita di sepanjang minggu yang berjalan besok, untuk hari Rabu ada ibadah komsel ya, ibadah komsel kita di rumah keluarga Bapak Trisno di Legenda Wisata, dan alamat selengkapnya nanti di-share ya di WA ya.
Dan hari Jumat, kembali hari Jumat adalah dalam kita memperingati Jumat Agung dan kita ada ibadah Padang. Kita adakan ibadah Padang di Jambore pada pukul jam 9 pagi sampai selesai. Jadi diharapkan untuk jemaat Tuhan untuk sama-sama kita mensukseskan acara ini dalam ibadah Padang dalam memperingati Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus yang ada. Jadi dress code-nya pakai kaos putih ya, atasan putih ya. Nanti mungkin ketua panitia akan menjelaskan lebih detail. Oh iya. Jadi mengingatkan kembali hari Jumat, jangan lupa jemaat Tuhan, mari kita sama-sama hadir di dalam ibadah Jumat Agung kita yang akan dilaksanakan pada hari Jumat jam 9 pagi di Jambore ya. Nanti akan di-share di grup nanti. Dan besoknya hari Jumat malam tidak ada ibadah gabungan, jadi disatukan di ibadah Jumat Agung. Dan besoknya hari Sabtu tetap ada doa pagi ya di gereja jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan untuk sorenya khususnya untuk YMB tidak ada ya pengumuman tadi malam digabung dengan ibadah Jumat Agung, jadi khusus YMB tidak ada. Dan kembali hari Minggu ibadah seperti biasa, ibadah sudah di gereja ya untuk hari Minggu depan. Kita sudah ibadah di gereja, ibadah seperti biasa, ibadah pagi jam 8, ibadah raya yang pertama, dan jam 10 ibadah anak-anak sekolah minggu, dan sore ibadah raya yang kedua jam 5 sore. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu Gembala atau panitia ibadah Padang, kami persilakan. Silakan Bu Anyong untuk acara ibadah Padangnya. Selamat pagi, Shalom semuanya. Saya mau umumkan ibadah Padang kita jatuh di tanggal 7 April hari Jumat. Itu kita laksanakan di jam 9 pagi di tempat Buperta. Dan dress code-nya itu untuk lansia itu atas putih, bawahnya bebas. Dan kalau untuk yang bagian masih muda itu atasnya putih, bawah. Dan juga untuk tiket masuknya ke Buperta itu ditanggung masing-masing ya. Dan tidak ditanggung dengan panitia, ditanggung masing-masing untuk masuk ke Bupertanya gitu. Dan juga apalagi ya. Dan kita mohon panitia semua mohon pada jemaat bisa hadir semua di acara ibadah Jumat Agung nanti, dan di sana nanti ada perjamuan kudus. Itu aja. Saya serahkan kembali kepada Bu Vina. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala? Tidak ada. Puji Tuhan, segera kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan dengan kasih Kristus doa tutup nanti Ibu Gembala dan doa berkat diserahkan kepada Bapak Gembala. Kita berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan untuk ibadah yang kami boleh lakukan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami simpan dan kami lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, maka hidup kami akan senantiasa ada di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu. Kami percaya seminggu yang akan datang ini kami juga tetap alami pembelaan dan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, setiap pergumulan kami taruh kepada di bawah kaki-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau-lah satu-satunya penolong bagi kami. Engkau-lah satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami, dan selalu ada jawaban di dalam Engkau, selalu ada jalan keluar di dalam Engkau. Apabila ada di antara umat-umat-Mu yang saat ini menderita sakit Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, kami percaya
Kuasa-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan mereka, Kuasa-Mu menjamah, memulihkan mereka Tuhan. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, jamahan Allah terjadi, ada kesembuhan, ada pemulihan bagi umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang bergumul mengenai usaha mata pencarian pekerjaan, mengenai keuangan finansial yang ada Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, kami percaya Engkaulah Yehova Jireh yang sanggup mengadakan Tuhan. Engkau Allah yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami percaya Tuhan, jika kami terus menaruh percaya kami kepadamu, mempercayakan hidup kami kepadamu, sementara kami tetap melakukan bagian kami, Engkau akan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, pergumulan mengenai keluarga, rumah tangga, anak-anak, hari depan anak-anak, hari depan kami semuanya, kami juga taruh ke dalam tangan-Mu. Kami hanya percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Oleh karenanya mampukan kami untuk kami terus mengikut jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk renovasi gereja dalam tahap akhir ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang menolong, Tuhan, memberkati setiap tukang-tukang yang ikut bekerja di dalamnya, Tuhan Yesus. Sehingga semuanya berjalan dengan baik, bahkan seluruh Tuhan jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian di dalamnya. Engkau juga menolong, memberkati senantiasa. Dan biarlah Tuhan, semuanya bisa selesai dengan tepat waktu, dan minggu yang akan datang kami boleh sama-sama pergunakan rumah-Mu, gereja yang ada untuk kami sama-sama beribadah kepadamu. Ibadah padang hari Jumat nanti juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mendahului, Engkau beracara Tuhan, berikan cuaca yang terbaik. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan yang ada, jamah dan taruh kerinduan di dalam hati kami untuk kami boleh bersama-sama Tuhan rindu untuk beribadah kepadamu dalam ibadah padang nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang dibutuhkan, segala persiapan yang diperlukan, kami percaya semuanya ada di dalam kendali Allah. Engkau sendiri yang menolong kami, Engkau yang menolong panitia yang bekerja, Engkau menolong setiap jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk setiap program gereja yang ada juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Yesus Tuhan, Engkaulah yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu. Adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juga menjadi sumber segala sumber berkat buat kami semua. Mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan, kuat kuasa, urapan baru dari Roh Kudus, memberkati kita, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, segala aspek hidup kita, diberkati Tuhan saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus Memberkati memberkati semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu.